Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Maisa Hasanabila dengan NPM 2640004. Aku dari Prodi D3 Akuntansi. Salam kenal ya. Halo, perkenalkan aku Waimuji Jayanti dengan NPM 1965005. Aku dari Prodi D3 Perbankan semester 6. Salam kenal ya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang pernah viral banget di media sosial. Nah, apalagi di Twitter. Twitter ini tuh kembali lagi trending dengan hashtag jangan beli ice cream ice. Nah, kenapa sih kok aku ngomongnya ini kembali lagi jadi trending? Karena dulu itu pernah trending juga ya, namanya hashtag boycott ice cream ice. Kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi lagi sekarang? Nah, penyebabnya adalah karena sistem eksploitasi buruh dan juga diduga perusahaan es krim ice ini tidak memperlakukan karyawannya dengan baik, guys. Nah, dan terungkapnya fakta tersebut membuat publik semakin geram sehingga hashtag boycott ice ini jadi trending topik. Dan bahkan gak sedikit nih para penggemar yang tadinya suka sama es krim ice, sekarang lebih memilih untuk tidak membeli es krim tersebut, guys. Dan mereka berpikir, katanya dengan cara seperti itu, mereka bisa membantu perjuangan para buruh tersebut. Tapi buat kalian yang belum tahu, apa sih itu es krim ice ini? Atau apa sih itu PT Open Food Industry? Nah, rekan aku nih, Mbak Wahyu, bakalan kasih tahu profil singkatnya. ICE adalah perusahaan lisensi dari Singapura yang memiliki tim lebih dari 20 tahun berpengalaman di dunia es krim. ICE datang ke Indonesia dan mendirikan pabrik pertamanya dengan nama PT Alpen Food Industry dengan sertifikasi tinggi yaitu Grade A dengan label halal. ICE merupakan satu-satunya merek yang berasal dari industri es krim dan dipilih sebagai 10 makanan paling viral di 2016 di Indonesia. ICE juga memenangkan Excellent Brand Awards pada 2017 dengan predikat tertinggi dari seluruh brand yang ada di Indonesia. Wow banget kan? Selain itu, ICE adalah satu-satunya brand es krim pilihan dari Asian Games Jakarta. Sebagai satu-satunya brand yang dipilih oleh Asian Games, ICE juga memang sukses mendukung terlaksananya Asian Games di Jakarta. Selain itu, ICE juga mampu memenangkan Battle Brand pada tahun 2018 dan berhasil mendirikan pabrik tercanggih di Mojokerto. PT AFI juga mengklaim bahwa perusahaannya ini memang mengutamakan kualitas dan memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak, agar semua kalangan masyarakat bisa menikmati es krim yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, memberi keuntungan bagi pemilik toko dan akan mendapatkan tambahan keuntungan. Tapi sih guys, emang dari produk-produknya ini enak semua sih. Dan juga harganya ini emang benar-benar murah banget ya. Bahkan ada nih yang harganya cuma 2000-an aja. Tapi dibalik semua prestasi yang diraih oleh PT AFI ini, PT ini memiliki catatan yang kurang baik antara perusahaan dengan pekerjanya. Seperti yang kita lihat, adanya aksi boykot yang dilakukan oleh 620 karyawan. Mereka melakukan aksi mogok kerja dan para buruh ini menuntut perusahaan melakukan perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan yang terjadi di PT AFI. Nah, salah satu masalah ketenagakerjaan yang paling disoroti yaitu wanita hamil dipaksa bekerja sesuai target yang normal dan mereka semua harus mengangkat 10 roll plastik yang dimana satu gulung rollnya itu beratnya adalah 10 kg guys. Soalnya telah melanggar Undang-Undang 13 nomor 2003. Masalah PKWT dia salah bekerja secara terus-menerus yang diproduksi adalah es krim bersifat tetap. Tapi kita dipekerjakan harian. Harian itu kan cuma ada 21 hari kerja ya. Ternyata kita dipekerjakan 25 hari kerja. PT Alpen Food Industry produk es krim ice ini menjadi sponsor Asian Games di tahun 2018. Itu sangat tidak pantas karena apa? Buruhnya aja belangsak diinjak-injak. Nah, di sini buruh berpendapat bahwa ketentuan pekerjaan yang mereka dapatkan ini tuh nggak ideal dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia mengenai undang-undang ketenagakerjaan, mulai dari penurunan upah kerja, kesulitan mengambil cuti,
anggaran hak buruh kontrak, sampai-sampai ada bonus yang dibayarkan dengan cek kosong. Bonus loh itu guys, dibayar pakai cek kosong, parah banget sih. Nah, selain itu, semua pekerja yang memang sedang hamil ditempatkan di bagian produksi yang memang rawan banget dengan bahan kimia berbahaya. Mereka juga sebelum mulai pekerjaan diharuskan untuk nyapu dan ngepel secara jongkok guys. Dan semua itu kalau terus-terusan dilakukan, otomatis bakalan ngeganggu janin yang ada di dalamnya dan pasti ibunya sendiri. Para pekerja hamil ini diizinkan tidak masuk shift 3, yaitu pada pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi jika, ada jikanya nih guys, jika usia kehamilannya ini udah memasuki 5 bulan. Pokoknya nih, kalau kurang dari 5 bulan, buruh yang hamil pun bakalan diperlakukan sama seperti buruh lainnya guys. Dan karena ini bisa terjadi sepanjang tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, nah, jadi ada 14 kasus keguguran dan ada 6 yang bayinya ini meninggal saat dilahirkan. Miris sih guys. Sebenarnya pihak buruh dan juga manajemen AIS ini juga sudah melakukan perundingan. Tetapi dari ke-6 kali perundingan yang mereka lakukan, sayangnya nggak pernah menemukan kesepakatan. Jadi dari pihak perusahaannya ini, mereka ini nggak mengakui adanya keadaan yang para buruh ini sebutkan. Dan dari pihak perusahaan, mereka itu selalu siap buat berunding guys. Sebenarnya semua perusahaan juga kurang lebih kayak gitu sih. Mereka itu nggak pernah mau ngomong adanya kata buntu dari suatu perundingan dan mereka akan selalu siap buat mengadakan perundingan terus, terus lagi, terus, dan terus. Bahkan nih sampai puluhan kali guys. Nah, akibat dari upaya ini tidak berhasil, maka para buruh ini menempuh jalur di luar perundingan untuk menuntut hak mereka saat ini. Boleh, ada yang foto di sini. Saya masih ngomong, Pak. Gak ada urusan. Saya diperintah ke manajemen. Ya, saya kerja di sini, Pak. Berapa hari kamu kerja di sini? Ya, saya 2 minggu. Saya di PHK. Tanpa ada sepihak. Para buruh itu mengaku akan melakukan boikot terhadap es krim ais dan juga mereka sudah meminta bantuan dari rekan buruh yang ada di Filipina. Jauh sekali ya. Tadi kan berdasarkan sudut pandang dari buruhnya, dan sekarang kita bakal bahas pendapat dari perusahaan AIS-nya sendiri. Nah, dari manajemen AIS-nya, bagaimana sih tentang adanya kasus ini? Sebenarnya, PT Alpen Food Industry pernah buka suara soal mogok kerja yang dilakukan beberapa karyawan di perusahaannya tersebut. Perusahaan menyebutkan bahwa para pekerjanya ini sudah melakukan mogok kerja dan dianggap tidak sah. Para buruh sudah melakukan mogok kerja pada tanggal 21 bulan 12 2012 sampai 28 bulan 2 2013. Tapi sayangnya pada saat itu perusahaan sudah memanggil karyawan tersebut untuk masuk kembali dan bekerja di perusahaan tersebut. Namun para buruh tidak mengindahkan hal tersebut. Mereka mengatakan sesuai dengan peraturan mengatakan jika sudah mogok 2 kali dan juga jika sudah dilakukan pemanggilan 2 kali untuk bekerja kembali dan sampai waktu yang ditentukan tidak datang juga, maka para buruh tersebut dianggap mengundurkan diri atau mangkir dari semua ini. Tetap aja, nggak menemukan titik terang dari permasalahan tersebut, gengs. Dan saat itu, perselisihan antara buruh dan perusahaannya memang ternyata udah berlangsung dari tahun 2017. Solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan AIS yang telah dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya seperti pertama, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengirimkan tim pengawasan khusus untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan AIS. Yang kedua, tim pengawasan khusus juga telah melakukan pemeriksaan kepada manajemen perusahaan dan juga dokumen-dokumen perusahaan dan melakukan serta PLT. 3. Dirjen Pembinaan Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja setelah melakukan pengecekan kepada buruh atau karyawan mengenai laporan-laporan yang masuk dugaan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, para buruh juga telah melakukan pelaporan kepada Komnas Perempuan tentang pekerja perempuan yang sedang mengandung dikenakan shift malam dan juga tempat produksi dan lingkungan kerja yang kurang kondusif untuk kesehatan ibu yang sedang hamil. Nah, jadi perusahaan itu berjanji bahwa
Kedepannya akan memperbaiki sistem manajemennya, dan untuk hal-hal lain, mereka merasa sudah memenuhi aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah upaya pencegahan masalah. Menurut kami, cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan ICE adalah dengan meningkatkan yang pertama, K3 perusahaan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi di dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, bagi perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak terbuka yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua, perusahaan juga bisa menyediakan pelayanan medis yang beroperasi setiap shift agar apabila terjadi masalah-masalah pada ibu hamil dapat segera ditangani sehingga bisa memperkecil angka keguguran. Yang ketiga, perusahaan juga bisa melakukan kerja non-shift pada ibu hamil agar ibu hamil ini bisa mendapatkan istirahat yang cukup untuk menghindari stres, serta perusahaan juga memberikan makanan bergizi agar kandungan di dalamnya kuat. Nah, itu aja yang dapat kami sampaikan mengenai kasus pelanggaran yang terjadi di PT Alpen Food Industry. Semoga kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari ya. Dan semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa kita harus lebih menghargai orang lain.